Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jumri Rahman 07. Kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan sistem pertidaksamaan linear jika diketahui daerah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah tentukan persamaan garis sesuai yang gambar yang ada di soal. Ada dua di sini. Kalau diketahui atau memotong sumbu X dan sumbu Y-nya, kita gunakan rumus AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, kalau dia melalui dua titik atau tidak diketahui terhadap sumbu X dan ataupun terhadap sumbu Y-nya, tapi dia melalui dua titik, kita gunakan rumus yang kedua. Kemudian langkah kedua, setelah ada persamaan garisnya, kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, untuk lebih jelasnya simak berikut ya. Jadi untuk menentukan persamaan garis, ada dua hal yang paling sangat penting untuk saya jelaskan kembali. Yang pertama ini, kalau dia memotong sumbu X dan sumbu Y, kalau garis itu memotong sumbu X sumbu Y, maka kita kali silangkan saja BX ya, BX AY, BX AY sama dengan A dikali B, koefisiennya dikali. Nah, kalau pada gambar seperti ini kan memotong sumbu Y, memotong juga sumbu X. Maka persamaannya itu sama dengan, lihat, B dikali X, BX, B dikali X, BX, ditambah A dikali Y, AY. Jadi dikali silang saja, BX, jadi ini dikali BX, ditambah AY. Nah, gitu ya. Sama dengan kali saja B kali A, B. Saya itu untuk pertidaksamaan kalau dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sedangkan untuk menentukan persamaan garis yang tidak diketahui titik potong terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, atau tidak diketahui salah satunya, maka kita gunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik ya, yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Contohnya yang menggunakan rumus ini, contohnya kalau gambarnya seperti ini kan terhadap sumbu Y diketahui, tapi terhadap sumbu X kan kita tidak tahu titik potong terhadap sumbu X, maka kita gunakan saja persamaan yang di atas ini, rumus di atas. Apalagi kalau baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y tidak diketahui. Misalnya nih, misalnya ada garis begini, sorry. Nah, ini ke sini, kalau X3 Y3 ini kan baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y juga tidak diketahui. Nah, pokoknya kalau ada salah satunya tidak diketahui baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, maka gunakanlah rumus ini ya. Ingat, kalau tidak diketahui titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y-nya, garis itu, maka gunakanlah rumus di atas ya. Untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kalian perlu saya ingatkan kembali untuk tanda pertidaksamaannya ya. Untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu atau pada video yang lalu, kalau tanda lebih kecil itu, maka kita HP-nya itu, kita ambil HP-nya itu yang ada 0,0-nya. Sedangkan kalau lebih besar yang jauh, HP-nya itu yang jauh dari 0,0 titiknya, 0,0 di sini ya. Nah, sekarang saya buat bagangnya ya. Perhatikan, seandainya kalian sudah menentukan atau membuat garis-garisnya seperti ini,
Maka kalau sepanjang C-nya lebih besar 0 atau positif, maka berlaku, ingat ya, hanya berlaku kalau C positif. Ya, sepanjang C-nya ini positif, maka berlaku kalau gambarnya seperti ini. Maka kalau dia tandanya lebih kecil, pasti HP-nya di bawah sini. Kalau tandanya lebih besar, pasti HP-nya lebih besar, itu tandanya HP-nya itu ada di atas garis. Ya. Kalau gambarnya garisnya seperti ini. Kalau garisnya seperti ini, ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau tandanya lebih kecil, itu di bawah garis begini ya. Kan garis harus dekat, kalau lebih kecil kan harus dekat dengan 0,0. Pasti HP-nya di bawah garis. Kalau garisnya seperti ini. Kalau lebih besar, HP-nya begini, kan? Kecil, lebih besar. Oke. Kemudian kalau garisnya seperti ini, gini ya. Kalau garisnya seperti ini, berarti lebih kecil yang dekat 0, lebih kecil di sini kan? Karena di sini 0,0, pasti HP-nya lebih kecil di sini. Kalau lebih besar yang jauh dari 0,0 kan, berarti di sini HP lebih besar. Kemudian kalau garisnya seperti ini, berarti HP lebih besar itu kalau tandanya lebih besar di sini, kalau tanda lebih kecil di sini pasti ya. Ya gini, sini ya. HP-nya pokoknya ke sini. Ya saya ulang. Kalau ya ini HP-nya ke bawah garis semua, ini HP-nya. Kalau tandanya lebih kecil, HP-nya ada di sini semua. Ya, lebih kecil. Kalau lebih kecil, kalau garisnya begini. Kalau lebih besar, ya di atas. Kalau garisnya begini, ingat kalau garisnya begini, HP lebih kecil di bawah, lebih besar di atas. Kalau gambarnya seperti ini garisnya, maka HP lebih kecil itu di bawah sini, di bawah garis, pokoknya di bawah garis ya. Lebih kecil di sini, garis, HP lebih besar di atas ya, di bagian atasnya di sini. Kalau garisnya seperti ini, kalau garisnya seperti ini, nah kebalikan atas ya. Kalau garisnya seperti ini, kalau HP kecil di sini, dia di atas. Kalau HP besar di bawah. HP kecil yang dekat dengan 0,0 kan, besar itu yang jauh dari 0,0. Nah, sini HP-nya ke atas sini. Ini kalau lebih kecil. Kalau tandanya seperti ini, nah, kalau lebih kecil di sini yang dekat 0,0 di atas garis. Kalau HP lebih besar seperti kalau garisnya seperti ini. Lihat ya, saya perlihatkan lagi ini. Kalau garisnya begini, HP lebih kecil, HP lebih besar. Kalau garisnya begini, HP lebih kecil, HP lebih besar. Kalau garisnya begini, ya, garisnya di sini sumbu X, sini sumbu Y, sini HP lebih kecil, di sini HP lebih besar. Kalau seperti ini, garisnya seperti ini, ya, sini sumbu X, sini sumbu Y, maka sini nih lebih kecil, di sini lebih besar. Oke, mudah-mudahan dipahami. Ya, saya singkat seperti ini. Oke. Ya, kalau begini garisnya, kecil di sini, lebih besar sini. Kalau begini garisnya, kecil sini, lebih besar sini ya. Oke. Saya kira itu kita mulai membahas soal ya. Oke, kita mulai dari contoh soal nomor bagian A. Kita lihat dulu perintah soalnya. Tuliskan SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linier dari masing-masing daerah himpunan penyelesaian yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Nah, perhatikan di bagian A, tampaknya di sini dia menggunakan metode penuh ya untuk menentukan daerah HP-nya. Nah, pada bagian A ini tampak bahwa ini ada dua garis yang diketahui titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan pertama yang telah dijelaskan sebelumnya.
Oke, untuk lebih jelasnya kita simak Ya, perhatikan kembali gambarnya. Ya. Nah, kita harus melihat ada berapa garis yang membatasi daerah HP. Nah, lihat ke HP-nya. Lihat HP-nya. Ini HP-nya kan? Garis yang membatasi ada 1, ya. Kita tandai dulu ya. Ini garis yang membatasi itu adalah ini 1, oke. Kemudian 2, 3, 4, oke. Jadi garis yang membatasi itu adalah garis 1, 2, 3, 4 garis yang membatasi, maka sebentar pertidaksamaannya juga ada 4 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu garis yang pertama. Misalkan ini saja ya, yang garis pertama ya. Ini garis pertama. Lihat. Ini misalkan garis pertama. Ya. Ini garis pertama. Lihat, ini garis pertama. Saya tulis di sini garis 1. Oke, garis 1 ya. Jadi fokus kalian adalah ini garis. Untuk menentukan pertidaksamaannya ya, sistem pertidaksamaannya. Kita fokus ke garisnya dulu. Nah, ini garis 1. Nah, melalui 0,4 ini ya. Melalui 0,4 dan 8,0. Ini tuh kalau ditulis ini 8,0. Ini ditulis 0,4. Nah, sehingga cara menentukannya sebenarnya kita cukup kali silang. Ya. Perhatikan. Caranya 4x dari atas ya. 4 kali X, 4X, garis pertama ya, garis 1 ya, 4X, 4X ditambah 4 kali X ditambah 8 dikali Y. Di 4 kali X ditambah 8 kali Y dikali silang. 4 kali X ditambah 8 kali Y. 4X tambah 8Y. Nah, hasilnya di sini di C-nya ya kalikan saja. 4 kali 8 berapa? 32. Ya, sekarang tandanya. Nah, tandanya perhatikan garis ini. Ya. Kalau garis ini ya, khusus untuk garis ini perhatikan. Garis ini kan seperti ini, HP-nya itu ternyata dekat dengan nomor 0,0. HP berarti kalau di sini tadi kan sudah jelaskan ya, kalau bagian sini dekat dengan 0,0 tandanya lebih kecil. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk ini pertidaksamaannya ya. Sudah didapat 1. Untuk garis kedua. Garis kedua ini lagi. Fokus kalian ada pada garis kedua. Garis kedua sama dengan tadi lagi. Saya tulis lagi garis kedua. Ya, garis kedua. 6 kali X. 6 kali X. Tulis 6X. Ditambah 6 dikali X, 6X tambah. Ya. Ingat, ini garis yang kalian perhatikan adalah garis kedua. Jadi fokus kalian adalah yang ini, garis kedua. 6 kali X, 6X. 6 dikali X, 6X tambah 4 dikali Y. 6X ya. 6X 6 dikali sumbu X ya, 6X tambah 4Y. Tulis 4Y.
Nah, sekarang hasilnya 6 kali 4 berapa? 24. Nah, sekarang tandanya lagi. Tandanya itu cari garisnya dulu, cari di mana HP-nya. Nah, kan HP-nya garisnya begini ya. Garis yang kedua begini ya. Nah, HP-nya ternyata di 0,0, di sekitar 0,0 ya, atau di 0,0 ini ada sampai di 0,0. Berarti tandanya lebih kecil. Ya, sudah jelaskan ya. Kalau garisnya begini di bawah sini itu lebih kecil. Ya. Nah, sekarang kalau mau dikecilkan bisa tidak? Bisa. Ini bisa diperkecil menjadi 2, masing-masing dibagi X. Masing-masing dibagi 4. 4X dibagi 4. Tinggal X. 8Y dibagi 4. 2Y lebih kecil. 32 bagi 4 itu 8. Oke. Yang kedua, bisa enggak diperkecil? Bisa. Menjadi 3X ditambah 2Y, masing-masing dibagi 2 ya. Ini sama dengan 12. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan ke 3. Nah, garis 3. Garis 3 ini garis 3 ini kan yang mendatar sumbu X ya. Kalau yang garis 3 sumbu X itu berarti persamaan Y. Kalau di sumbu X, pas di sumbu X, ini kan sumbu X ya. Ini berarti Y. Persamaannya Y. Ya, saya kira sudah di pelajaran dulu ya. Garisnya di Y. Nah, di sini 0. Garis di Y sama dengan 0. Nah, tandanya apa? Ya, Y di 0 ya. Ini di Y pas di 0, berarti Y 0. Tandanya karena di atas garis berarti tandanya lebih besar. Ini pertidaksamaannya. Ya, lengkapi saja. Nih, pertidaksamaannya. Nah, untuk garis keempat, yang ini kan, yang ini ya, ini ternyata berimpit dengan sumbu Y, berarti dia X. X di mana? X di 0. Berarti garis keempat, saya sambung di sini saja. Garis 4 pertidaksamaannya X di titik 0. Tandanya karena dia di sebelah kanan, berarti tandanya lebih besar. Oke. Sekarang untuk bagian B. Bagian B, kita lihat dulu. Garis yang terserah Anda, kalian yang mana garis pertama ya. Sekarang saya jadikan garis pertama itu yang ini. Yang ini dulu ya. Nih. Ya, tuh garis pertama. Nah, garis pertama itu berarti melalui ini 0,6 dan 6,0. Nah, sama dengan tadi kita kali silang sumbu X, sumbu Y. 6X, tulis 6X tambah 6Y. 6Y. 6 dikali 6 36. Tandanya sekarang garisnya di sini toh. Garisnya di sini. Ya. Sekali lagi berarti HP-nya di bawah ini ya. Di bawah Mister ini sudah dipelajari kalau di sini tandanya adalah kalau ini garisnya, terus kalau HP-nya ini mengarah ke bawah ke 0,0 itu berarti dia lebih kecil. Bisa tidak diperkecil? Bisa. Ini 6
6x masing-masing dibagi x tambah masing-masing dibagi 6, x tambah y lebih kecil dari 6. Nah, untuk garis kedua sama. Untuk garis kedua lagi, fokus ke garis kedua. Ini kebetulan berempit. Ini garis kedua. Garis kedua sama 4x, tulis 4x tambah 4x tambah ini ya. 4x tambah 4x tambah 6y. 4x tambah 6y. 4 kali 6 itu 24. Tandanya sekarang fokus ke sini. Ternyata jauh ya, karena di atas berarti jauh dari 0,0. Di atas berarti lebih besar. Oke, lebih besar. Berarti tandanya kita perkecil menjadi 2. Masing-masing dibagi 4. Oke, kalau masing-masing dibagi 4, x tambah oh, enggak bisa ya. Masing-masing bagi 2 saja. 2x tambah 3y lebih besar 24 bagi 2 itu 12. Oke. Nah, untuk garis ketiga perhatikan ini. Ini garis ketiga. Garis ketiga ternyata itu adalah garis X. Ya, garis ketiga itu adalah ya jajar sumbu Y berarti garis X ini. GX apa tandanya? Nah, ini X di mana? X di 1. Ya, X di 1 berarti X1 tandanya adalah lebih besar karena dia di sebelah kanan. Untuk garis keempat, nah garis keempat ini ya, nah kasih begini. Ini maaf, saya tidak tulis ini sebenarnya ada 2 di sini. Itu ternyata sama dengan nih Y sama dengan 2, berarti X untuk garis keempat Y sama dengan 2, garisnya Y sama dengan 2. Tandanya apa? Tandanya karena di atas garis dia lebih besar. Jadi sistem tidaksamaan linier yang memenuhi adalah X tambah Y lebih kecil 6, 2x tambah 3y lebih besar 12, x lebih besar 1, y lebih besar 2. Oke. Ya, perhatikan soal berikut. Coba diamati baik-baik. Pada soal ini ada garis ya, garisnya itu tidak memotong sumbu kedua sumbu ya, tidak memotong kedua sumbu. Perhatikan ini garis pertama, anggaplah ya. Untuk penentuan garis terserah yang mana duluan garis 1, yang mana duluan garis 2 terserah, itu kembali ke kalian sendiri. Kalau saya ini garis 1, ini garis kedua, ini garis ketiga, dan ini garis keempat. Oke. Untuk garis pertama, perhatikan garis pertama ini tidak memotong sumbu X. Kelihatan pada gambar, kita tidak ketahui berapa titik potongnya terhadap sumbu X, ya. Ya. Kita tidak tahu berapa titik potongnya terhadap sumbu X. Oleh karena kita tidak tahu berapa titik potongnya terhadap sumbu X, maka kita gunakan rumus yang melalui 2 titik. Itu kita tentukan
ya. Garis B ini garis 1 melalui B 0,4 dan C 3,6. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Jadi kenapa kita menggunakan ini, rumus yang ini? Karena kita tidak ketahui titik potongnya terhadap sumbu X. Kelihatan tuh di sini hanya diketahui terhadap sumbu Y, tidak diketahui terhadap sumbu X. Jadi kita gunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Sebenarnya biar terbalik enggak apa-apa ya. Nah, tinggal kita masukkan di sini X1-nya dan Y1-nya, X2-nya dan Y2-nya. Kita ganti. Y1-nya adalah 4 per Y2-nya adalah 6 dikurang Y1 4. Tinggal kita substitusi. X-nya dan Y tidak usah diganti. X1-nya itu adalah 0, X2 adalah 3, dan X1-nya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah ya Y dikurang 4 per 2 sama dengan X per 3. Tinggal kita kali silang. Jadi sama dengan ini kali di sini, kemudian 2 dikali X. 3 dikali Y kurang 4 sama dengan 2X. 2 dikali X sama dengan 3Y. 3 dikali min 4 itu min 12 sama dengan 2X. Ya, sama dengan 3Y. Ini pindah ke sini menjadi min 2X sama dengan ini pindah ke sini jadi positif. Atau kita bisa tulis min 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ini baru persamaan garisnya. Nah, pertidaksamaannya untuk garis pertama kita lihat min 2X tambah 3Y titik 12. Apa tanda ketidaksamaannya? Tadi coba kita lihat pada gambar begini ya. Iya, ini garisnya sebenarnya ya, begini ya garisnya. Nah, dia di bawah begini. Kalau di bawah begini apa tandanya? Nah, di bawah itu tandanya lebih kecil karena dia mengarah ke 0,0. Bawah ini tandanya lebih kecil. Ingat yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti tandanya lebih kecil. Oke. Sekarang untuk garis kedua, perhatikan kembali gambarnya. Garis kedua, oke, perhatikan garis kedua melalui titik. Lagi-lagi di sini di garis kedua ini hanya diketahui terhadap sumbu X, titik fotonya tidak diketahui terhadap sumbu Y. Karena tidak diketahui, nah kita gunakan 2 titik, persamaan garis 2 titik. Nah, ini kan melalui titik A itu 7,0 dan C 3,6. Jadi kita gunakan persamaan ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita gunakan lagi persamaan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita masukkan saja Y1 nya berapa? 0. Y2 itu sama dengan 6, Y1 0. Sama dengan X nya itu tidak diganti ya, X dengan Y nya. X1 nya masukkan 7, X2 nya 3, X1 nya 7.
Nah, hasilnya adalah, kalau tinggal sederhanakan, Y per 6 X kurang 7 per min 4 ya. Kita tinggal kali silang, ini dikali mendapat min 4Y sama dengan 6X kurang 7. Oke, sama dengan min 4Y sama dengan 6X. 6 kali min 7 ini min 42 ya. Nah, kalau kita tukarkan, ini kita kasih pindah ke sini. Ini hasilnya min 42, kita tukar tempatnya. Biarkan sama-sama yang ada variabelnya satu tempat. Ini sama dengan min 42 taruh sini jadi positif. Ini 6X pindah ke sini jadi tambah 4Y. Atau kita bisa tulis 6X tambah 4Y sama dengan 42. Kalau kita perkecil sama dengan 3X tambah 2Y sama dengan 21. Nah, sekarang tanda ketidaksamaannya. Kembali lagi ke, ya, lihat garisnya seperti ini. HP-nya ada di sini, nih HP-nya ya. HP-nya ada di sini, yang diarsir ini adalah HP-nya. Ya, yang diarsir adalah HP-nya. Berarti yang diarsir adalah HP-nya, yang berarti karena di sini HP-nya bawah dan begini bentuk garisnya. Kalau seperti ini garisnya berarti ke HP-nya di sini, berarti tandanya di sini pertidaksamaannya adalah tandanya lebih kecil. Sesuai yang saya jelaskan di awal. Ya, X tambah 2Y titik 21, HP-nya di bawah garis, dan garisnya seperti ini. Karena garisnya seperti ini dan HP-nya berada di sini di bawah garis, ya, dekat dengan 0,0, berarti tandanya lebih kecil. Oke, itu untuk garis kedua. Perhatikan untuk garis ketiga. Nah, untuk garis ketiga, ini kan garis 3 kan berimpit dengan sumbu Y ya. Kalau berimpit dengan sumbu Y berarti itu adalah persamaan X sama dengan 0. X sama dengan 0. Yang ini garis 3 yaitu berimpit dengan sumbu Y. Yang berimpit dengan sumbu Y itu persamaan X sama dengan 0 sebenarnya. Nah, karena ini kita cari pertidaksamaan, maka tanda ketidaksamaannya itu karena dia di sebelah kanan, kan di sini HP-nya ya, di sini garisnya, dan di HP-nya di sebelah kanan, berarti tandanya lebih besar. Nah, untuk garis keempat mendatar ya, ini ya, nih berimpit dengan sumbu X, berarti dia Y. Kalau dia berimpit sumbu X, dia Y. Dia berimpit sumbu Y, berarti dia pasti X. Ya, X bla bla bla. Nah, gitu ya. Persamaan, kalau dia berimpit dengan sumbu Y, pasti persamaan garis X sama dengan sekian. X sama dengan 0. Kalau Y berimpit dengan sumbu Y, pasti persamaan garisnya X sama dengan 0. Kalau dia berimpit dengan sumbu X, maka persamaan garisnya pasti Y sama dengan 0. Tapi karena ini tanda ketidaksamaan, maka kita lihat HP-nya di atas, berarti ya, karena ini pertidaksamaan ya, maka kita tidak berbicara persamaan garis. Kita hilangkan sama dengannya, kita ganti dengan tanda ketidaksamaan. Karena HP-nya berada di atas garis, maka tandanya lebih besar 0. Jadi kita rampungkan yang tadi itu, yang garis pertama itu adalah min 2X tambah 3Y lebih kecil 12. Garis kedua itu, garis kedua tadi juga menggunakan rumus melalui 2 titik, itu kita dapat 3X tambah 2Y juga lebih kecil dari tanda lebih kecil dari 21. 3X tambah 2Y lebih kecil dari 1. Kemudian garis ketiga berimpit dengan sumbu Y, berarti persamaan garis X sama dengan 0. Karena dia di sebelah kanan, kita ganti tanda sama dengannya. HP-nya sebelah kanan, kita ganti dengan tanda ketidaksamaan lebih besar sama dengan. Kemudian
Yang garis keempat itu berimpit dengan sumbu X, berarti dia persamaan garis Y sama dengan 0. Karena yang HP-nya itu ada di atas, tanda sama dengannya kita ganti dengan tanda ketidaksamaan lebih besar sama dengan 0. Berarti sistem pertidaksamaan yang memenuhi adalah, nah, kita kumpulkan. Yang pertama tadi adalah min 2x tambah 3y lebih kecil dari 21. Kemudian untuk garis kedua tadi kita dapat oleh 3x tambah 2y lebih kecil dari ini bukan 12, ini ya, bukan 12. Bukan 21 tapi 12 ya. Jadi yang pertama min 2x tambah 3y lebih kecil 12. Kemudian yang kedua 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 21. Yang ketiga tadi x besar 0. Yang keempat adalah y besar 0. Oke, itu pertidaksamaannya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian latihan untuk kerjakan soal latihan berikut ya, dengan melihat contoh-contoh yang sudah dijelaskan. Oke, selamat.